Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Capravia dengan NIM 240631100102 dari kelas 4C. Di sini saya akan membacakan pidato tentang Presiden Prabowo tanggal 16 Agustus 2025 di MPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam Ostestu, salam kebajikan rayu-rayu. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan press media dari dalam dan luar negeri, para tamu undangan saya hormati, para wakil-wakil rakyat yang hadir, saudara-saudara sekalian yang saya cintai, seluruh rakyat Indonesia sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada pada hari ini. Saudara-saudara sekalian saya hormati, pada tanggal 17 Agustus 2025, 80 tahun sudah para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama 5 tahun. Kita berperang merebut kemerdekaan dengan senjata dan dengan diplomasi, dengan semua kekuatan kita hingga kedaulatan. Kita benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1945. Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Soekarno Indonesia pertama hingga Presiden Republik Indonesia ke-7, bekerja keras membangun bangsa Indonesia, bekerja keras untuk mewujudkan bangsa yang adil dan makmur. Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan membentuk negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia, dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI. Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata. Presiden Jokowi Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antar sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat kritis yaitu pandemi COVID-19, sehingga Indonesia termasuk salah satu negara yang paling cepat pulih dari dampak pandemi, keluar dari kesulitan ekonomi, dan juga beliau merintis membangun ibu kota negara Nusantara dan meletakkan dasar strategi hilirisasi sumber daya alam Indonesia. Seluruh Republik mendahulu saya bersama pemerintah yang mereka mimpin berupaya mewujudkan Indonesia lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan kita, yaitu negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang sesuai dengan cita-cita membentukkan negara kita yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tujuan kita merdeka adalah untuk merdeka dari kemiskinan
untuk merdeka dari kelaparan, merdeka dari penderitaan. Dan di hari yang hikmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara, di depan wakil-wakil rakyat untuk menyampaikan laporan kerja pemerintah yang saya pimpin dan lembaga-lembaga negara. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Jokowi Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan diakui dunia sebagai peralihan sangat baik, adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, bahwa pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, how did you did it? How did Indonesia manage? Saya sampaikan mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi sang sejuk, penuh dalam transparansi, dalam menjalankan kekuatan kita pada sejarah umum manusia. Jika ada kekuatan yang tidak diawasi, maka kekuatan akan menjadikan kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Setelah 299 hari saya pemimpin pemerintahan eksekutif, semakin saya mengetahui beberapa besar tantangan kita. Sekian dari pidato saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.